Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat Taraweh Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia, salah satu argumen atau proposisi pernyataan yang penting ingin kami sampaikan adalah bahwa Ramadan syahrul ulum wa laisa bi syahrin naum. Ramadan itu adalah bulan ilmu, bulan literasi, bukan bulan untuk memperbanyak tidur. Nah, argumen ini sesungguhnya sangat relate, sangat terkait dengan rahasia mengapa ayat Quran yang turun di bulan Ramadan adalah perintah membaca. Iqra. Itu artinya kita sebagai umat Islam terus dituntut supaya meningkatkan literasi pengetahuan untuk membangun peradaban. Oleh sebab itu baginda Rasul Muhammad SAW dalam satu riwayatnya berpesan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebaikan urusan dunianya, maka dia juga butuh ilmu. Yang pedagang dia harus tahu ilmunya dagang, Bapak Ibu. Jangan kita ini lalu mabni ala sukun, tidak melakukan peningkatan literasi ilmu dagang bagi yang pedagang. Yun sewu Bapak Ibu, banyak pedagang berguguran tumbang saat Covid, bahkan sekarang ketika digempur oleh dunia medsos. Itu karena sebagian mereka tidak mau merubah paradigma marketingnya dari manual menuju digital. Yun sewu pasar Tanah Abang ya di Jakarta itu Pak, banyak berguguran ya. Padahal sekarang jadi pedagang itu tidak harus punya toko besar ya. Asal dia bisa menjual di dunia Shopee ya, di dunia marketing, digital marketing. Meskipun nggak punya toko, dia terus bisa dapat uang lewat digitalnya. Ini contoh kecil saja Bapak Ibu. Jadi artinya kita memang dituntut untuk terus leveling up, meningkat pengetahuannya. Yang petani juga begitu, yang memproduksi ya hasil pertaniannya, yang peternak juga sama. Kalau mungkin pakai manual beda. Pernah disiarkan di TV itu peternak kambing karena dia sudah menggunakan ilmu baru cara penjualannya, maka omsetnya bisa miliaran. Nah, ini sebuah tantangan Bapak Ibu bahwa kita dituntut untuk bil ilmi ya, membekali ilmu dalam urusan dunia. Waman aradal akhirah, siapa yang ingin juga kebaikan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, dia harus belajar ilmunya akhirat. Ibadah ini kan bagian dari ilmu akhirat Bapak Ibu. Makanya momen-momen saat ada kultum ba'da taraweh atau sebelum taraweh, atau mungkin diskusi-diskusi, bedah buku dan sebagainya, ini juga momen yang penting Bapak Ibu buat kita untuk meningkatkan literasi pengetahuan agama kita. Karena beribadah yang juga tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, ini juga bisa jadi masalah Bapak Ibu. Tidak cukup hanya semangat ibadah. Tapi kalau ada ilmunya, itu akan lebih bagus. Contoh ini Bapak Ibu. Sholat sunat Bapak Ibu jangan semuanya dihabiskan di masjid. Rumahnya harus juga dipakai untuk sholat. Itu sebabnya Nabi mengajarkan misalnya kalau sholat ba'diyah
itu beliau memilih di rumah. Ya, tidak semuanya dihabiskan sholat sunatnya di masjid. Ya, ini contoh kecil saja Bapak Ibu, supaya rumah kita juga punya nur, aura dari sholat yang kita kerjaan. Begitu juga membaca Quran, tidak semuanya di masjid, rumahnya juga dipakai untuk membaca Quran. Ya, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah, berilah cahaya rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Itu. Contoh yang sederhana juga, nyun sewu, perlu literasi keagamaan yang benar. Ya, itu ngapunten Bapak Ibu. Ada kasus di sebuah perumahan itu ribut gara-gara persoalan kucing, Pak. Ya, kucing ini ternyata jadi masalah. Karena apa? Kucingnya itu liar, keluar dari rumahnya, kemudian ngapunten mengeluarkan kotoran ke rumah tetangga. Kan jadi masalah, Pak. Ributlah diskusinya di WA. Ya, sebagian berargumen bahwa ya miara kucing itu katanya sunnah Nabi. Sebagian yang lain merasa, nah, tapi kucingmu liar kok gitu kan. Kadang ngambil makanannya atau tadi pipis di tetangganya. Kalau di rumahnya dia kelihatan baik-baik saja, begitu keluar di video ternyata Pak oleh tetangganya itu. Nah, lalu saya diminta untuk memberi satu pandangan. Saya bilang pertama, tidak benar kalau miara kucing itu sunnah Nabi. Nabi enggak miara kucing. Yang miara kucing itu Abu Hurairah. Ya, sahabatnya Kanjeng Nabi itu suka kucing, maka dikasih gelar Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Gelar julukannya Abu Hurairah, bapaknya anak kucing, karena kemana-mana sering bawa kucing. Itu satu. Yang kedua, saya bilang tidak boleh kita berdalih mengikuti sunnah Nabi tapi menyakiti tetangga. Ya Pak? Ya dah Pak? Nah, jadi kalau mau ngingu kucing ya silakan ngingu kucing. Kalau kucingnya sekiranya dilepas kok berbahaya, jangan dilepas tapi dikasih makan. Kasih ruang ya. Nah ini juga soal bagaimana kita ngelmoni supaya apa klaim kita sebagai katanya mengikuti sunnah Nabi tidak kemudian mengganggu kenyamanan tetangga. Nah ini Bapak Ibu pentingnya kita berilmu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami, waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kebaikan keduanya, dunia dan akhiratnya, maka dia juga harus bekali ilmu. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan lagi kita berpikir secara dikotomi yang terlalu kontradiktif. Dikotomi itu hanya membedakan. Seolah kemudian kalau orang belajar matematika itu dianggap tidak dapat pahala. Ya tetap dapat pahala. Belajar bahasa Inggris, ya tetap dapat pahala. Asal setelah dia belajar ilmu tadi dipakai untuk mendukung kemaslahatan dan kebaikan dalam hidupnya. Nyun sewu Bu, Pak. Ini negara kita ini kan kadang juga saya lihat di beberapa postingan itu mengutus dai-dai muda. Ada yang ke Korea, ada yang ke Cina, ada yang ke Rusia. Ini kalau nggak bekal bahasa Inggris yang bagus kan nggak bisa toh Pak menyampaikan pesannya kan gitu ya. Ada yang misalnya ke Jerman, ada kawan saya di selama Ramadan ke Jerman, dia pasti punya kemampuan speaking English yang bagus ya, sehingga dia bisa berkomunikasi menyampaikan pesan-pesan keislaman yang lebih damai, yang lebih toleran, yang inklusif dan seterusnya. Maka belajar bahasa Inggris tetap dapat pahala sejauh kita niati nanti ini sebagai alat untuk berkomunikasi kepada dunia luar, menyampaikan pesan-pesan keagamaan, menyampaikan ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu juga matematika. Bapak Ibu, di dalam Islam ini kan ada ilmu faraid, ilmu cara membagi warisan. Lah kalau kita tidak bisa matematika, gimana kita membagi warisan? Di dalam Islam ada anjuran berdagang. Kalau kita nggak bisa hitung-hitungan yang bagus, maka tidak mungkin. Maka dibalik perintah berdagang, dibalik adanya
perintah pembagian warisan yang adil, sebenarnya ada satu pesan implisit, umat Islam harus terliterasi terkait dengan ilmu hitung-hitungan dalam matematika. Begitu juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu renungkan adanya perintah haji ya ke Mekah, itu juga mengandung satu spirit bahwa umat Islam mestinya bisa meningkatkan teknologi penerbangan, membuat pesawat terbang. Kita tidak mungkin Pak, Bu, masih berpikir ya, Nabi haji menggunakan unta lalu kita mau naik unta. Ya nanti untanya belum sampai ke Mekah sudah mati kan Pak ya. Jadi disitulah Bapak Ibu spirit literasi sangat kuat di dalam Islam, maka kami tetap mendorong Bapak Ibu kita semua yang usia 40-60 jangan pernah berhenti belajar. Dulu para kiai Bapak Ibu kenapa? Kalau ada orang desa sowan ke kiai atau ke ulama, ke tokoh agama itu dikasih doa, kasih amalan doa, suruh ngafalin ini dan itu, suruh baca ini dan itu. Ini mengandung pesan supaya kita ini sampai akhir hayatnya menjadi pembelajar yang baik, menjadi thalibul ilmi, pencari ilmu yang baik. Sehingga satu saat nyawa dijemput, diambil oleh yang kuasa, kita statusnya sebagai penuntut ilmu alias matinya mati syahid, syuhada dalam rangka mencari ilmu dan insya Allah husnul khotimah. Saya kira ini Bapak Ibu sedikit inspirasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan mengantar semangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, baik ilmu urusan duniawi maupun urusan agami, dua-duanya tetap penting dalam rangka menopang kemaslahatan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.